Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang putri yang kerjanya hanya di rumah, bersih-bersih rumah. Gimana nih teman-teman hari ini? Apakah udah beberes rumah? Yuk yang belum beberes rumah, sini aku temenin beberes rumahnya supaya beberes rumahnya lebih semangat lagi. Nah, di video kali ini aku lagi cuci piring ya teman-teman. Ini setelah nyuci piring aku mau cuci-cuci di bagian keran cuci piringnya ini kebetulan kotor. Ini mau disikat-sikat dulu supaya lebih bersih. Dan seperti biasa kalau aku udah selesai nyuci piring, ini aku mau langsung lap-lap di bagian meja wastafelnya, karena kan kalau habis nyuci piring itu pasti berair. Dan ini lanjut setelah aku beberes di bagian dapur, ini mau membereskan di bagian kamar. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini kamar aku nggak pernah yang namanya rapi. Misal udah dilepetin selimutnya, ini nanti diberantakin lagi ya, seperti itulah seterusnya. Dan ini mau dirapikan lagi. Nah, buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, terima kasih ya teman-teman. Nah, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, ini aku tinggalnya di kontrakan ya teman-teman, di kontrakan 3 petak, lebih tepatnya di daerah Ciledug, Tangerang, Banten. Nah, kebetulan kontrakan aku nih 3 petak, jadi kan ruangannya terbatas, makanya aku dan suami berinisiatif kalau di bagian kamar itu aku membuat ranjang ya teman-teman, ranjang tempat tidur seperti ini dibuat tingkat. Jadi kan aku mempunyai 3 orang anak, yang pertama itu usianya masih 9 tahun, yang kedua itu 3 tahun, dan yang ketiga itu 1 tahun. Jadi untuk anak aku yang pertama itu tidurnya di paling atas, jadi di bawah itu aku beserta suami dan 2 anak balita aku. Ya harap dimaklum ya teman-teman, karena kan kita tahu kontrakan 3 petak itu ya emang 3 sekat, jadinya emang ruangan kamar itu cuma ada 1. Pingin sih kamar anak itu yang udah mulai gadis itu sendiri, cuman kan nggak bisa ya teman-teman, karena emang ruangan di rumah kontrakan itu terbatas. Makanya aku bikinin tempat tidurnya di tingkat seperti ini, karena supaya anak aku tidurnya di atas dan nggak gabung beserta dengan anak aku yang lain. Harapannya aku kedepannya pingin sih punya rumah sendiri ya teman-teman. Nggak mungkin kita kan ngontrak terus ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa memiliki rumah sendiri dan bisa punya kamar sendiri-sendiri, amin. Dan untuk keadaannya sekarang ya disyukurin aja, apapun itu kita harus tetap bersyukur. Masih banyak kok di luaran sana orang-orang yang nggak punya rumah, dan kita harus tetap bersyukur sekarang kita masih diberikan kesempatan punya rumah kecil. Nggak apa-apa, yang penting aman dan nyaman. Nah, ini balik dulu ke video. Nah, ini aku sedang beberes di bagian ruang tamu ya teman-teman. Ini kebetulan udah mau menjelang maghrib. Ini aku mau beberes dulu di bagian ruang tamu. Ini aku lagi nyikatin di bagian meja putih ini. Ini kebetulan juga kotor. Ini langsung disikat-sikat atau dibersihin aja menggunakan lap yang udah dibasahin. Jadi teman-teman, kita walaupun tinggal di kontrakan ataupun rumah yang sangat sederhana, usahakan tempat itu keadaannya tertata rapi dan bersih ya teman-teman, karena percuma juga gitu kalau kita punya rumah yang besar tapi kita nggak rapi atau nggak bisa menata ruangan dengan benar dan sesuai pada tempatnya. Nah, makanya itu aku usahakan walaupun aku tinggal di kontrakan ataupun rumah aku sempit, aku usahakan supaya ruangan aku ini rapi, dan dalam penataannya itu juga perlu diperhatikan supaya ruangan itu terlihat lebih luas sehingga anak-anak itu bebas bergerak ya teman-teman. Jadi kalau punya ruangan sempit tapi ruangan untuk gerak anak gak ada, itu kayaknya kasihan banget. Ini makanya aku usahakan gak terlalu banyak perintilan yang aku bawa atau aku masukin di dalam rumah aku. Nah, kebetulan waktu itu ada yang nanya sama aku, "Kak, kenapa sih kok nggak beli sofa yang duduk di lantai? Kenapa kok sofanya yang seperti itu? Kan itu membuat ruangan lebih sempit." Nah, ini aku mau jawab ya teman-teman, karena aku memiliki orang tua yang sedang sakit dan dia itu nggak bisa duduk di lantai. Ini makanya kalau aku pas dia lagi datang atau bertamu, aku kadang bingung nih dia harus duduk di mana. Makanya di ruang tamu ini aku sediain sofa yang duduknya agak tinggi supaya dia tuh duduknya lebih nyaman.
Jadi begitu ya teman-teman, kenapa alasannya aku memilih sofa yang seperti ini untuk ditaruh di bagian ruang tamu aku. Nah, ini balik dulu ke video, ini ada anak-anakku yang lagi bantuin aku beres-beresin sofanya. Ini mau nyusunin bantal sofa. Ini kan aku lagi ngevakum ya, jadi dia pingin ngebantuin katanya. Makanya ini dia lagi rebutan untuk nyusunin bantal-bantal yang ada di sofa. Ada yang bilang pas aku lagi ngevideoin kayak gini katanya gemes karena anak-anaknya lucu ngebantuin atau ngerecokin, gemes gitu ngelihatnya. Tapi aku sendiri yang ngejalanin kayak keribetan gitu ya teman-teman, apalagi pas kita lagi fokus beberes rumah dibantuin atau diurusin sama anak-anak kayak gini, semakin pekerjaan itu kayak makin diulur-ulur, semakin lama dan nggak cepet selesai ya teman-teman. Gimana nih teman-teman kalau lagi beberes rumah terus tahu-tahu anaknya ikutan mau membantuin beberes rumah, semakin cepat beberes rumahnya atau semakin lambat nih beberes rumahnya? Ini tolong di komen ya. Nah, ini aku lagi ngevakum di bagian meja sudut ya teman-teman. Nah, ini kebetulan meja sudutnya kotor, tadi anak-anak habis makan ciki, jadi itu ada rencekan-rencekan yang tumpah atau lengket-lengket di situ. Ini langsung aku mau vakum-vakumin aja supaya lebih gampang aja nanti pas lagi mau ngepel. Nah, buat teman-teman yang mau vakumnya samaan seperti yang aku punya ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini vakumnya menurut aku bagus banget dan rekomendasi banget buat teman-teman yang mau. Ini vakumnya itu kecil, ringan, tapi daya sedotnya lumayan kuat. Ini cocok banget buat teman-teman yang setiap harinya kepingin ngevakum-vakum bagian sofa ataupun karpet, jadi enggak males untuk beberes rumah karena memikirkan vakum yang berat. Jadi ini vakumnya sangat ringan ya teman-teman, aku rekomendasiin supaya teman-teman lebih rajin dan semangat lagi dalam beberes rumah. Jadi kalau rumah rajin divakum-vakumin seperti ini, insya Allah jauh dari yang namanya debu-debu. Apalagi kalau kita tuh mempunyai anak kecil, rumah itu harus wajib setiap hari dibersihkan dari debu-debu ya teman-teman, karena debu-debu itu bisa merusak kesehatan anak-anak kita, apalagi kalau kita itu memiliki anak balita seperti aku. Ini anak aku gampang banget alergi yang namanya debu, dia tuh sering kena kayak flu, batuk atau gatal-gatal kalau kena debu-debu yang ada di rumah. Makanya ini setiap hari usahakan untuk divakum-vakum supaya debu-debunya hilang. Dan ini alhamdulillah aku udah selesai ngevakum-vakumnya. Ini aku mau simpan dulu seperti biasa, aku nyimpannya di bawah kolong ya teman-teman, di bawah kolong tempat tidur. Karena di bawah kolong tempat tidur ini sangat multifungsi banget ya teman-teman. Selain nyimpan vakum, aku banyak banget nyimpen mainan anak-anakku di sini. Jadi nggak bingung mau naruh di mana. Jadi semalam pas pemesanan tempat tidurnya, emang sama suami itu di bawah bagian kolong itu emang diminta supaya agak lebih tinggi supaya nanti barang-barang yang nggak kepake atau mainan anak-anak bisa disimpan di bawah kolong. Jadi kolongnya itu bisa dimanfaatin untuk nyimpen-nyimpen barang. Tapi walaupun itu kayak gudang di bawah, aku usahain supaya kolong tempat tidur itu enggak kotor ya teman-teman. Makanya setiap hari ini aku sapu dan nggak lupa aku pel, karena anak-anak juga sering banget main di bawah kolong buat petak umpet gitu. Ini makanya aku usahain bawah kolong tempat tidur itu agar selalu bersih dan terhindar dari benda-benda yang berbahaya yang bisa ngelukain anak-anak. Nah, ini setelah nyapu-nyapu di bawah kolong, ini lanjut ke bagian depan. Ini mau aku kumpulin aja menggunakan pengki. Nah, seperti biasa kalau aku udah selesai nyapu itu tandanya lanjut mengepel, karena nggak afdol banget kalau habis menyapuin seluruh bagian rumah kalau nggak lanjut dipel ya teman-teman. Ini aku ngepelnya di bagian dapur dulu. Ini untuk area kolong dapurnya semalam udah aku bersihin dan sekarang belum kotor, jadi itu aku tinggalin aja. Ini aku mau ngepelnya di bagian depan lemari, lanjut di area kolong tempat tidur ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, area bawah kolong tempat tidur ini walaupun aku jadikan gudang, aku tetap usahakan supaya bawah kolong ini selalu bersih dan enggak ada barang-barang yang berbahaya yang bisa ngelukain anak-anak. Sebenarnya ada sih kayak peralatan-peralatan suami kayak bor, martil atau segala macamnya, alat
pertukangan ada di situ, cuman udah aku masukin ke dalam box kontainer ya teman-teman, jadi itu aman, nggak bakalan dibuka anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak bakalan bisa, karena itu aku tumpuk-tumpuk ya teman-teman, dan itu lumayan berat. Nah ini lanjut aku ngepel di bagian ruang tamu. Jadi tuh enaknya kalau punya rumah yang super mini, apalagi rumah aku ini kan mini banget ya teman-teman. Jadi untuk seperti pekerjaan menyapu, mengepel itu pasti bakalan cepet banget selesainya, karena emang untuk nyapu dan ngepel itu kayak lantai segaris aja gitu dari depan sampai ke belakang. Itu cuman beberapa kotak keramik doang gitu, sepertinya cuman 2 ya teman-teman, 2 lebih sedikit. Jadi pekerjaan itu lebih cepat selesai. Dan ini alhamdulillah aku ngepel-ngepelnya udah selesai. Nah tadi ada pekerjaan aku yang lupa ya teman-teman aku kerjain. Nah seperti ini, aku tadi lupa buat ngelap-ngelap di bagian les speaker, ini mau langsung aku lap-lap aja. Dan buat teman-teman terima kasih yang udah nonton channel aku, jangan lupa klik subscribe. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.